tuh Safe. Cuman itu tuh berorientasinya tuh ke perusahaan. Jadi tuh kalau customer mau beli itu harus nunggu sales datang gitu. Jadi gak bisa pesan kapanpun dimanapun. Terus Bergantung banget. Jadi kita tuh ngusulin buat bikin website yang orientasinya itu ke customer. Jadi customer tinggal kalau mau pesan tuh tinggal akses websitenya, terus ngeklik pesanan gitu. memang sejauh mana itu jadi masalah saat sini? Kita kan udah sempat nanya ke salah satu toko gitu ya Bu, terus nanya ada produk ultra kayak gitu, katanya iya punya. Nah ditanya lah sama kita tuh kayak ibu kalau saya pesen gimana gitu, terus ibunya tuh jawab kayak paling nunggu sales dateng neng gitu. Jadi tuh kalau misalnya produknya habis Bu gimana? Ya mau nggak mau iya susah, katanya mau nggak mau saya harus tetap nunggu sales datang. Jadi paling bilangnya habis stoknya gitu. Di sini tulis nggak masalahnya nih? Ada Ibu. Ada kerja yang lebih tersutur. Oh itu masih awal-awal. Panjang banget tetap apa? Oke, bidang industri bisnis. Penjualan sudah tertata dengan baik. Dalam ini ada Safe Simplify Application for Enterprise yang digunakan oleh salesman saat berkeliling untuk mencatat order. Kemudian ini yang terlibatnya. Kemudian apa nih? Gudang kami menyiapkan barang buat. Nah ini jangan diceritakan di sini. Ini kan adanya proses ya, yang berjalan kan. Ini ada di bab 3 ini. Ini juga sama nih. Namun pada prosesnya masih terdapat yang masih bergantung kepada salesman, di mana ini kurang efektif karena customer harus menunggu kedatangan klien. Proses penjualan menjadi kurang fleksibel dan memakan waktu. Kehilangan customer. Resiko kehilangan customernya kenapa? Jadi bisa aja misalnya warung itu tuh pengen pesan ultra tapi nunggu salesman lama, jadi pindah misalnya ke Vision Flag atau apa, jadi kan perusahaannya kayak lost sales gitu. Ada kejadian? Belum ditanya sih kalau itu ke warungnya, kayak selama ini kayak kata ibunya kayak nunggu aja kalau ini sales datang. Berarti di sini masalahnya ini dari sisi customer ya? Iya. Kalau dari sisi si uji lagi Ultra Jaya ini gimana nih? Paling iya sama Bu, kalau nanya ke pihak saya juga sebenarnya masih bergantung ke salesman, jadi paling persaingannya gitu buat ininya Pembayaran riskan gitu. Sebagai bon kelemahannya risiko tinggi, pencatatan transaksi dan pengungkapan penjualan. Ya, kenapa? Permasalahan dalam menyebabkan, ngegantung kalimatnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan permasalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan penjualan. Apa nih di sininya? Ya. Apa gitu maksudnya? Dilengkapin aja, mungkin kurang baik gitu ya. Ini diringkas bisa nggak? Iya. Jadi ini banyaknya di analisisnya ini. Dapatnya kan. Nah ini adanya di identifikasi nih. Di bab berikutnya, subbab berikutnya. Latar belakangnya jangan terlalu panjang, cuma 2 halaman gitu ya. Jadi paragraf pertama mah tentang IT-nya, perkembangan ini mah nggak perlu lah, juga nggak perlu nih. Ini nanti adanya di bab 3. Ini customer, langsung aja ke objek penelitiannya, langsung ke sini ya. Ini aplikasi ini munculnya di bab 3 juga ya, di bab 3 jadi langsung ke pokok permasalahannya ini. Kemudian masalahnya kan loss customer sama ketergantungan sales. Jadi omsetnya menurun nggak? Katanya di bulan tertentu kadang menurun gitu ya, karena kesalahan dari salesman, terlambat dari salesmannya. Nah itu kurang fleksibel gitu.
Kemudian pembayaran juga masih Iya. manual ya. Iya, bon kertasnya Takutnya rusak. Oke. hilang. Lama nggak dalam pembuatan laporan? Kalau dengan menggunakan bon kertas itu lama nggak membuat laporan kira-kira? Membuat iya Laporan pasti penjualan, lama. laporan barang keluar, laporan barang masuk, Lama. laporan pemesanan sekali lama kan ya? Lama, iya. Oke, nah jelaskan di sini Oh, ya kelemahannya apa. Oke, ini boleh. Ini dirangkum jadi satu aja nih. Setujuan perbaiki sepeda. Kemudian ini juga nggak perlu, nanti di bab 3 ya. Nah, identifikasi masalah itu adalah menggambarkan poin-poin masalahnya. Apakah cuma 3 ya tadi ya? iya. Dari sisi customernya apa, dari sisi tokonya apa. Jadi Oh, bukan dalam bentuk paragraf. oh, Jadi poin ya. di 1 apa, 2 apa. Memang di atasnya pakai narasi dulu ya. 1 misalkan customer jadi kesulitan untuk melakukan pemesanan gitu karena menunggu salesman. Dari sisi tokonya, dari sisi apa? Suppliernya apa? Dan juga masalahnya ada kemungkinan ada lost sale ya, atau lost customer atau pemesanan yang terlambat. Kemudian juga ada resiko bon tadi rusak ya, karena masih manual atau 3 poin aja. Gitu ya. Dibuat dalam poin-poin aja. Nah, batasannya mau dibuat apa? Hanya sebatas itu aja kan? Iya, cuma sampai dari kantor cabang ke customer. Belum dibuat ya? Ini Bu, Cuma 1. ini iya. Pakai poin-poin aja. Oh, Apa yang mau dibuat gitu, kira-kira yang ide apa yang mau Anda sampaikan supaya masalah ini terselesaikan. Kan tadi kan customer kesulitan di dalam melakukan pemesanan karena menunggu salesman. Solusinya bagaimana? dibuatkan itu Suatu website di mana ada modul pemesanan, jadi customer bisa langsung iya, dimanapun ya apapun. gitu. Dari sisi UJ-nya gimana? Karena terlambat menerima pemesanan gitu kan, berarti dibuatkan web bantu ini kan Iya. bisa menerima pemesanan dengan lebih cepat dan mengantarkan juga dengan lebih cepat. Kemudian untuk bonnya Ya paling kalau kita tuh usulinnya jadi ada di notifikasi iya di pop up jadi Iya. langsung selamat Anda telah melakukan pembayaran. pembayarannya gitu. bagaimana buktinya? Buktinya paling Apakah transfer customer yang dibayar atau gimana? Ada minimal order nggak? nggak ada sih kalau minimal order. Soalnya kan dalam bentuk per Ini pelanggannya toko atau perorangan? toko kayak warung-warung Berarti gitu. pelanggannya itu bukan perorangan ya? Iya. Berarti mungkin Toko. partai besar. Ini kan batasan masalah nih. Oh. Kemudian minimal ordernya berapa? Gak mungkin sebiji dong. Iya sih. Iya kan? Iya, Nah, berapa minimal ordernya? Mungkin 1 dus kali ya. Iya, 1. Oke. Kemudian pembayarannya. Itu kan ada 3 pembayarannya tuh, ada cash, transfer sama cicilan. Oh, ada cicilan juga? Iya, cuman kalau cicilan itu kalau misalnya toko ini belum bayar yang bulan-bulan sebelumnya, jadi salesman itu nggak mau nginput yang orderan baru gitu, jadi harus bayar dulu. Dilunasin dulu. Lunasin dulu. Pembayaran ada 3 yaitu cash, kemudian transfer dan cicilan. Nah, tentukan cicilan ini bagaimana? Tadi yang ceritakan tadi. Ya, dia akan menerima orderan jika cicilannya sudah lunas gitu kan. Nah, itu sebutkan. Kemudian apalagi nih? Bukti pembayarannya diupload ketika kita pesan itu berapa kali 24 jam untuk transfer atau pembayaran? 1 kali 24 24 jam. Oke. Waktu pembayaran 1 kali 24 jam. Kemudian tadi yang notifikasi tadi ya, yang katanya tadi dicat, pop up dan sebagainya jelaskan. Dan mungkin masih ada yang lain. Ya, ini sesuatu yang mau direncanakan supaya identifikasi tadi terselesaikan gitu ya. Makanya simpel dulu aja. Landasan teori ngambil dari mana nih? ada dari 5 jurnal, cuman dia Bu belum di ini mana yang kutipan. Di citasi aja ya. Pakai apa? Waterfall. Waterfall. Apa itu waterfall? Jadi yang harus berurutan gitu. Jadi gak mungkin lewat dari tahap ini ke tahap ini. Nanti di RPL. Udah belajar RPL belum sih? Belum ya?
nanti dilihat di RPL betul nggak menggunakan waterfall tepat atau tidak ya. Kalau kata saya mending prototype, kata saya mah ini mah nggak terlalu berat. Ini sejarah perusahaan. Nanti yang terlibat siapa nih? Customer, terus paling dropper lah. Dropper itu yang dibesarkan mengirim yang mengirimkan. Terus bagian pemesanan ada nggak? pemesanan, paling jadi admin disebutnya. Ada di sini. Ada Ada di sini. Ini dewan komisaris. Terus direksi. Oh, ini makanya yang atas doang ya. atas, iya. Yang bawahnya aja yang khusus menangani pemesanannya aja. Kemudian ada salesman, ada customer, apa namanya? Bagian Dropper. penjualan ataupun kemudian dropper, ada bagian pengiriman dan sebagainya mungkin ya. Berarti yang masuk ke proses itunya aja. Jadi yang nanti akan pegang sistem tadi siapa? Iya. Gitu ya. Metode pengembangannya tadi menggunakan waterfall. Apa ini? Aduh, Ya itu katanya bangkit, kenapa kita ini tambahin. dari draw Ini dari IO-nya draw nya ya. pasti Oh, pakai terstruktur. iya, pakai format dan depth. Saya nggak pernah bacanya. Apa itu? Susah. Kalau pakai nggak punya visio ya? Enak pakai visio nih anaknya nih. Itu aja temanya dari dulu keterangan. Oh, tapi yang kalau yang usulan draw IO bisa ke download Nah, putih itu. katanya. Ada yang Tapi salah yang nggak? itu nggak bisa. Nah, nanti dicek lah ya. Nggak kelihatan sih yang baca apa. Nanti lihat dulu, bisa cek ini dulu ya. Dibenerin dulu. Sini apa nih? Yang diusulkan. Nah, yang diusulkan itu kan berarti kita berbasiskan web ya. Website ya. Masih ada data yang mengalir nggak? Kira-kira? Data yang mengalir. Dokumen. Dokumen. Masih ada dokumen yang mengalir nggak? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada kan? Berarti nggak perlu ada flow map. Nggak perlu ada flow map. Langsung aja masuk ke sini ke konteks dan breakdownnya level 0, level 1 dan seterusnya sampai level berapa? Level 2 Nah, hati-hati nih. Ini level berapa nih? level 1 ini level 0 Level 0, ini level 1. Level 1 penulisannya jangan 1, 0, 1, 2. 1, 2, 3 gitu. Nah, baru proses 2, 1.1, 1.2, 1.3. Berarti dia membreakdown yang level 1. Ya. Proses 1, sorry. Proses 1. Ya. Gitu. Ya. Itu juga sama level 2 kan? Berarti 2.1. Tuh, 2.1, 2.3. Ini kemana nih? Inputannya apa? Nah, nanti cek ya konsistensinya. Bisa belum cek dari ini ya? Nah, kesimpulan saya lihat dari hasil perancangan. Terjawab nggak tadi solusinya? Gitu ya. Nggak dibuat database-nya ya? Nggak usah lah ya. Lama lagi nanti. Jadinya skripsi ntar. Gitu ya. Jadi itu yang perbaiki dulu aja. Latar belakang jangan terlalu banyak lah, cukup 2 lembar. Ya 2 lembar setengah lah. Karena dia akan apa ya? Kalimat deskripsi yang bisa memberikan gambaran ke pembaca apa sih masalah Isinya gitu ya. Ya. Kalau misalnya yang dari web itu di video aja nggak ditampilinnya atau dimasukin ke lampiran? Yang mana? Hasil dari desain websitenya. Masukin Oh, ke- di sini aja. nggak apa-apa. di lampiran. Di lampiran aja. Oh, di lampiran. Aja sebagai itunya ya. Makasih banyak Yo. Ibu.